Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif bi jami'i sifatil kamalat wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjamin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatul ardu was samawat amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wal muslimat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Teruntuk jamaah yang sakit, wabil khusus kepada rekan kita Haji Iwan, semoga Allah taala segera angkat daripada COVID-19 yang beliau terinfeksi, dan Allah sehat afiatkan sehingga bisa kembali bersama kita untuk memakmurkan masjid kita ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tematik kita pada malam ini masih berkaitan dengan bulan Maulid, yaitu cintai nabimu, raih syafaatnya. Pembahasan ini adalah memiliki makna yang sangat dalam karena akan mempunyai konsekuensi yang sangat baik jangka panjang. Jangka panjangnya ini bahkan bukan cuma dalam kehidupan dunia, tapi lebih lagi, yaitu di kehidupan akhirat nanti. Cinta kepada Nabi di sini artinya bukan cinta syahwati, ya, tetapi artinya ittiba ataupun tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada perintah-perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah iman seseorang kalau dia beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada baginda Rasul. Makanya aneh saja kalau ada seseorang, Pak Ustadz, saya mengamalkan agama Islam dengan Al-Quran saja, saya tidak pakai hadis. Nah, ini unik, aneh. Bagaimana Anda mengamalkan Islam dengan Quran saja? Kami tanya kembali, Anda sholat, Anda puasa, Anda haji? Ya, saya sholat. Kalau Anda sholat, beritahu saya dalam Qurannya surat apa, ayat keberapa tentang sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dia tidak jawab karena nggak ada penjelasan 2 rakaat 4, 4, 3, 4 dalam Al-Quran. Tidak ada, adanya di mana? Hadis. Dia tidak jawab. Kalau Anda beramal Islam hanya dengan Al-Quran saja, ruku dan sujud Anda itu baca apa? Dia jawab sama bacanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pertanyaan kami, mana dalil Qur'annya? Ayat berapa, surat apa? Enggak ada. Anda haji dan umrah, Anda tawaf, Anda bayar zakat? Iya. Kami tawaf 7 kali. Mana Qur'annya kalau tawaf itu 7 kali? Anda bayar zakat 2,5%, mana dalil Qur'annya? Suratnya surat apa? Kalau zakat itu 2,5%. Itu semuanya dijelaskan dalam apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Quran berbicara hukum global saja. Al-Quran kebanyakan bicara hukum secara
universal, detail-detailnya, terperincinya, yaitu sempurnanya dengan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya banyak di sini Allah firmankan. Di antaranya dalam Al-Hasyr pada ayat ke-7 dari tengah sampai menuju terakhir. Ya, tidak dibaca dari awalnya, tapi dari pertengahan menuju terakhir. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, ayat ke-7. Dan Allah firmankan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, dan apa-apa yang diajarkan, dibawa oleh baginda Rasul, fakhudhuh, kerjakan, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh baginda, fantahu, tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah yang maha keras siksaannya. Dialah baginda Rasul yang Allah firmankan juga dalam ayat yang lainnya. Contohnya dalam Ali Imran ayat ke-31-nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya siapa? Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan cintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dialah yang Allah firmankan dalam surat yang lainnya, di antaranya ini sih ayat terkenal sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, siapa orangnya? Bagi orang yang dia berharap bertemu dengan Allah Ta'ala, wal yaumil akhir, dan hari akhir nanti, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita baca dalam surat An-Nur, surat An-Nur, surat ke-24 pada ayat ke-63-nya, diambil dari pertengahan juga menuju akhir, tidak dari pertama. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, hendaklah takut, kata Allah Ta'ala, ya, dari pertengahan menuju terakhir. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaklah takut orang-orang yang dia menyelisihi perintah Rasul, an tusibahum fitnah, akan terkena ujian-ujian, akan terkena fitnah, au yusibahum adzabun alim, dan juga tertimpa siksa yang pedih. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, makanya para ulama bersepakat, cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Tidak sah iman kita kalau kita membenci Rasul, tidak sah iman kita kalau kita tidak mengikut Rasul. Para ulama semuanya bersepakat hukumnya adalah wajib. Kita buka hadisnya, nomor 14 dan nomor 15, masih awal-awal dalam Sahih Bukhari, ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa, nih nomornya masih awal-awal, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Nomor 15 saja kita buka. Baginda bersabda, la yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian,
hatta akuna ahabbu ilaih, sehingga aku lebih dicintai dalam hatinya, min walidihi, melebihi cintanya dari ayah bundanya, ayah ibunya sekalipun. Karena ayah ibu kita pun harus mempunyai rasa cinta kepada Rasul melebihi dari yang lain. Wa waladihi, melebihi cintanya dari anak cucunya, wan nas ajma'in, dan seluruh manusia. Contohnya hadirin, cinta kepada Rasul lebih daripada cinta ayah ibunya. Ada seorang sahabat, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, bundanya ketika dia masuk Islam, dia berkata, wahai anakku, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, saya tidak akan makan seminggu, 2 minggu. Kata sang anak, wahai bunda, saya tetap menghormati bunda, saya tetap mencintai bunda, tetapi ketika bunda mengajak saya untuk meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunda jangankan tidak makan 2 minggu, 3 minggu, 2 pekan, 3 pekan, setahun, sebulan, setahun pun saya tidak akan peduli apabila saya harus menjual iman saya. Itu yang disebut dengan cinta kepada. Makanya itu ada hadis-hadisnya Pak. Ya, Nabi katakan bagaimana ada nanti pada akhir zaman ini orang-orang yang yusbih mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ini beriman, maghribnya udah kafir, sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina, sorenya beriman, wa yusbih kafira, dan keesokan harinya sudah kafir. Yang mereka adalah orang yang menjual cintanya, cinta baginda Rasul dengan dunia. Ini berat. Contohnya sih banyak Pak, ya. Contohnya ada orang-orang yang, contohnya ada seorang muslimah, selesai dia belajar SMA, dia kerja di satu toko, tukang tokonya bilang kalau mau kerja di sini buka jilbab, dibukalah jilbabnya. Itu termasuk meninggalkan cinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya bicara cinta kepada Nabi ini faidahnya jangka panjang hadirin. Contoh tadi hadis yang kami katakan, ya, pada Sahih Muslim 328, baginda bersabda, badiru bil a'mal, segera kalianlah beramal soleh, ya, sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat mengerikan seperti gelap gulita yang akan datang, yaitu yusbih rajul mu'mina, seseorang paginya beriman, wa yumsi kafiro, sorenya kafir. Bukannya iman naik turun nih Pak, imannya keluar. Wa yumsi mu'mina, dan sorenya dia beriman, wa yusbih kafiro, paginya sudah kafir lagi. Kenapa? Yabi'u dainahu, maaf, yabi'u dinahu, dia jual agamanya, bi'aradim minad dunya, untuk secebis daripada kesenangan dunia. Hadirin, jadi cinta kepada Nabi ini hukumnya wajib, mempunyai konsekuensi yang sangat hebat. Ya, karena hadirin begini, kan tematiknya ini, cintailah nabimu, raih syafaatnya. Ya, sebab nanti hadirin, jangankan seseorang bicara masalah pangkat, jangankan pangkat dia, jabatan, harta, status sosial, suku, warna kulit, dan lain-lain hadirin. Ini ketika kita sudah berada di padang mahsyar, nol hadirin, nggak ada apa-apanya, habis, zero. Jangankan pangkat, jabatan, warna kulit dan sebagainya hadirin, ketika kita sudah berada di padang mahsyar, ibadah kita pun kita lupakan. Ibadah kita lupakan hadirin, nol. Padahal hadirin,
kalau ada satu kejadian gempa, satu kejadian musibah yang sangat hebat, kita dalam keadaan yang sangat genting, kita masih bisa berdoa angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, saya punya problem yang sangat berat ya Allah. Dulu ketika saya haji ya Allah, saya dapati seorang kakek-kakek kehilangan daripada rombongannya, keluarganya, baju ihramnya sudah lusuh, belum makan sudah berapa hari, yang ada tanda pengenalannya cuma gelang di sini saja ya Allah. Ya Allah, orang tua ini berada di Mina, lalu saya ajak, saya belikan pakaian, kain ihramnya setelah selesai melontar jumrah Aqabah, tahallul, kemudian saya belikan baju, saya belikan pakaian, saya rawat sebagaimana saya merawat orang tua saya. 3 hari di Mina belum ketemu juga sama rombongan dan keluarganya, saya bawa ke hotel saya di Mekah ya Allah. Sampai berhari-hari saya kasih makan, kasih minum ya Allah. Sekarang saya punya problem yang sangat berat dengan amal soleh yang pernah saya lakukan di Mina dulu ya Allah. Tolonglah ya Allah, apabila nilai amal saya tadi ada ikhlasnya, baiknya di sisi Engkau, itu boleh. Tetapi di padang mahsyar hadirin, angkat tangan. Angkat tangan berdoa pun tidak bisa. Kemudian apalagi? Sebab semua daripada musibah yang terjadi di dunia ini, mau apa sebutkan coba? Tsunami Aceh yang merenggut nyawa 300.000 manusia lebih, ataupun Gunung Krakatau 1883 dulu Pak, yang asapnya, debunya sampai mana? Eropa. Begitu dahsyatnya, 30.000 jiwa melayang kurang lebih. Ataupun apa musibah yang paling hebat? Itu semua musibah yang terjadi di dunia ini belum murka Allah pada puncaknya. Puncak murka Allah berada di padang mahsyar hadirin. Sehingga habis sudah tuh, jangan pangkat jabatan, ibadah, angkat tangan. Ini kehidupan sosial, secara interaksi sosial yang paling dekat kan satu keluarga. Suami mengenal sifat-sifat istri, istri mengenal juga sifat-sifat suami, anak-anak mengenal ayah ibunya, yang paling dekat begitu. Baru deh nanti yang lain, abang, adik, tetangga gitu. Ini pun dengan anak-anaknya mereka berlari, dengan istri suaminya tidak saling kenal di padang mahsyar. Dan kita dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian, kemudian belum dikhitan dan tidak bersendal. Hadirin, padahal suami istri dan anak-anak kandung yang paling dekat ini berlarian. Ada dalam surat Abasa wa Tawalla pada ayat ke 34, 35, 36, 37. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sampai ayat ketiga-tiganya, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seseorang berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, berlari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, berlari daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin, karena setiap manusia pada saat itu sya'nu yughnih, punya urusan yang menjadi beban bagi mereka di hadapan Allah. Baik, lanjut di padang mahsyar hadirin. Akhirnya sudah nggak bisa kita kenal satu sama lain, ibadah pun tidak bisa kita andalkan. Padahal dalam musibah di dunia ini yang paling berat pun kita bisa angkat tangan berdoa. Di sana nggak berani angkat tangan. Akhirnya kita mengandalkan pertolongan orang-orang soleh. Jangankan anak kita yang hafal Quran, memang betul
Anak kita yang hafal Quran akan bisa berikan syafaat. Orang tua yang soleh memberikan syafaat kepada putra-putrinya. Ulama-ulama yang soleh memberikan syafaat. Puasa Ramadan kita memberikan syafaat. Bacaan Quran kita memberikan syafaat. Tapi hadirin, jangankan itu. Orang-orang soleh yang kita cari, Nabi Adam. Kata Nabi Adam, tidak bisa saya berikan syafaat. Kosong lagi. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam. Aku pernah makan buah khuldi. Aku pernah makan buah khuldi di mana? Di surga ketika Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala larang untuk saya makan buah khuldi. Kemudian kita lagi datang kepada siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berkata, aku pernah berdoa sendiri-sendiri, tidak berani saya berikan pertolongan. Nol lagi, nggak ada hasil. Ya, Nabi Nuh bebannya apa? Pernah berdoa dengan doa kejam, seakan-akan doa kejam. Ini ada dalam surat An-Nuh, surat Nuh pada ayat ke-25 dan 26. Boleh dibuka ayatnya itu. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, hancurkan seluruh orang-orang kafir sehancur-hancurnya, ya, dan jangan engkau sisakan satupun. Ya. Kenapa? Innaka intadharhum yudillu ibadak. Karena kalau engkau sisakan ya Allah, mereka kerjanya cuma menyesatkan manusia saja. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak melahirkan generasi kecuali generasi kufur. Tapi doa ini menjadi beban Nabi Nuh. Nggak dapat hasil lagi kita. Kita datang terusnya kepada siapa? Ini yang saya bicarakan, hadis Bukhari nomor 4435. Kita datang ke Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu. Satu-satunya Nabi yang kita sebutkan dalam sholat kita setiap hari, baik sunnah atau wajib. Nabi Ibrahim katakan, tidak bisa saya menolong kalian, nggak ada hasil. Kenapa? Karena beliau pernah berbohong 3 kali seumur hidupnya. Kita berapa kali bohong, Pak? Minta ampun. Kalau kita sehari 3 kali kan. Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Kita berangkat ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong kami. Engkau adalah bergelar Kalimullah. Nabi Adam gelarnya Safiyullah. Nabi Nuh gelarnya Najiyullah. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Nabi Musa dulu. Kata Nabi Musa, nafsi, nafsi. Zero. Nggak ada hasil. Kenapa wahai Nabi Musa? Kata beliau, aku pernah membunuh orang Kipti sekali tonjok dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih fawakazahu Musa faqada alaih. Karena sekali pukulan tonjokan Nabi Musa dalam hadis Sahih Bukhari setara dengan kekuatan lelaki 3.000 orang. Ini kan 3.000 kurang nih. Kurang 2.900. Hadirin, Nabi Musa katakan tidak bisa saya berikan pertolongan. Saya pernah bunuh orang. Lam umar biqatliha, yang tidak pernah saya diperintahkan. Kita datang ke baginda Isa bin Maryam. Wahai Nabi Isa, tolong kami. Nol juga. Apa bebannya Nabi Isa? Aku disembah. Hadirin, cintailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita tuliskan aplikasi cinta kepada Nabi. Cintai beliau hadirin. Ini menghasilkan faidah jangka panjang nanti di padang mahsyar. 1 juta orang sudah meninggal dunia karena COVID-19. Sebenarnya mah itu cuma sebab-sebab kehidupan saja. Takdirnya begitu. Kita nggak tahu lagi meninggalnya kenapa, Pak. Apa asbab-asbab kematian kita? Kita pun belum tahu lagi. Hadirin, seluruh nabi ini pun tidak bisa untuk menolong kita di padang mahsyar. Satu saja yang bisa menolong kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yang kami ceritakan ada dalam Sahih Bukhari pada nomor 4435. Coba kita buka hadisnya. Cukup panjang, tapi saya terjemah inti-intinya saja sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Nih, dalam hadis Sahih Bukhari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dikumpulkanlah manusia nanti fi sa'idin wahid, yaitu di padang mahsyar. Kita buka yang 4435. Salah nih. Nih. Ya rahmukallah. Hadirin, kita lihat dalam keadaan ketakutan hadirin di padang mahsyar. Tadi sudah kami terjemah, tinggal saya tampilkan saja nama-nama nabinya itu. Kita datang ke Nabi Adam, Nabi Adam pun angkat tangan. Kita datang ke Nabi Nuh pun angkat tangan, tidak berani berikan pertolongan. Kita datang ke baginda Ibrahim katakan juga nafsi, 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 sendiri-sendiri kata Nabi Ibrahim. Kita datang ke Nabi Musa pun katakan, bagaimana saya bisa tolong kalian? Aku pernah bunuh satu orang Kipti. Kita datang ke baginda Isa pun pernah, maksudnya beliau disembah. Ini Nabi yang akan turun akhir zaman nanti ini. Satu, hadirin, cintailah Nabi SAW dan aplikasikan cinta kita dalam amalan-amalan sunnah. Cuma satu yang bisa menolong kita. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian hanya bisa mendapatkan pertolongan dari ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke baginda Rasul yang disebut oleh baginda bukan anak cucu beliau Hasan, Husain, ya, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, bukan itu. Bukan juga istri-istri beliau Khadijah, Juwairiyah, Sofia, Hindun dan yang lainnya. Tetapi hadirin, bukan juga menantu dan mertua beliau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi yang disebut adalah, kita lihat, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Kita Pak yang difikirkan. Dari situ baru Allah katakan, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim. Wahai Nabi, masukkan umatmu ke dalam surga mereka yang tanpa hisab. Tapi jumlahnya hanya 70.000 orang saja. Kuotanya nggak cukup lagi untuk umatnya yang 1,7 miliar hari ini. Belum yang dulu-dulunya. Tapi hadirin, ya, jangan putus asa, karena Nabi berjanji memang, umatku yang pendosa besar tetap aku akan berikan syafaat. Nabi Muhammad tidak akan enak-enak duduk dalam surga sementara masih ada umatnya yang punya kalimah la ilaha illallah masih terceburkan dalam neraka jahanam. Beliau tidak akan ikhlas, beliau tidak akan senang untuk menikmati indahnya surga. Dari situ beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat daripada Ibnu Majah. Kata baginda, ya, inna syafa'ati li ashabil kabair min ummati. Ini pada 4452. Kata baginda, inna syafa'ati, sesungguhnya syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, li ahlil kabair, untuk umatku sekalipun yang punya dosa besar. Tapi jangan bermudah-mudah hadirin, karena ada juga umatnya Nabi tidak mendapat 100% syafaat. Ada yang masuk neraka dulu, ya, nanti baru ditolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat maksiat. Baik, hadirin, makanya dari sini, ya, jadi aplikasi cinta Nabi ini, aplikasikan cinta Nabi dalam kehidupan nyata ini hadirin, yang sering kita bicarakan itu. Jangan tinggalkan sholat berjamaah sekalipun dengan berjarak, karena memang kita masih dalam keadaan pandemi. Jangan tinggalkan tahajud hadirin. Jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib. Baca Quran 1 juz setiap hari minimal. Kemudian istighfar 100 kali hadirin.
Jangan tinggalkan beristighfar. Apalagi baca sholawat kepada baginda. Ya, baca sholawat minimal 100 kali itu mesti kita lakukan setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali kita baca. Bahkan dengan sholawat kita ini, hadirin, nama kita dihadirkan ke kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi, maka roh beliau dikembalikan ke dalam jasadnya untuk menjawab salam kita. Itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kemudian hadirin, jangan lupa juga untuk zikir tahlilnya. Ya. Kemudian sedekah harian. Seberapa kita mampu untuk sedekah harian, lakukan. Kemudian hadirin, akhlak, tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak mulia. Orang ini, umat Islam ini, setelah dia bersusah payah dalam iman, dalam ibadah, kemudian akhlaknya tinggi, ini yang surganya paling tinggi, hadirin. Ada 2 hadis saya tampilkan di sini masalah akhlak. Nabi katakan orang yang memperbagus akhlaknya surganya paling tinggi, hadirin. Dalam hadis Abu Daud juga ada 4 orang yang punya sifat 4 macam ini, ada 4 sifat yang dimiliki oleh seorang yang dia diharamkan masuk neraka. Coba kita lihatkan hadisnya. Dua-duanya riwayat Imam Abu Daud. Nih, Abu Daud. Kata Nabi, ana zaimun, saya menjamin bagi seseorang untuk mendapat surga sekalipun di tepian surga. Ya masih lumayan lah Pak. Tepi surga juga lebih hebat dari istana di dunia ini. Nih hadisnya, baginda bersabda, ana zaimun, aku menjamin bagi seorang yang dia bibaitin fi robadil jannah, aku menjamin bagi seorang untuk mendapatkan satu rumah fi robadil jannah, di tepian surga. Liman tarokal miro, bagi seorang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, sekalipun dia benar. Jangan mencari debat, ya, jangan malah ngajak debat. Yang kedua, wa bi baitin fi wastil jannah, aku menjamin seseorang mendapat rumah di tengah surga. Belum yang tertinggi, tapi di tengah surga. Liman tarokal kadhib, bagi orang yang meninggal